Selamat sore saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita kembali berjumpa di dalam program 20 menit firman Tuhan yang mengubahkan. Hari ini edisi akhir pekan, Sabtu 19 September tahun 2020. Dan berharap di dalam kesempatan pada hari ini Tuhan senantiasa boleh membimbing dan menyertai kita, dan kita pun boleh dapat merasakan kasih setia daripada Tuhan. Namun sebelum kita akan kembali memulai program ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu, kami memohon pertolongan daripada Tuhan, agar kami dapat dimengertikan akan firman Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh semakin mengerti apa yang harus kami lakukan, dan firman Tuhan itu akan mengubahkan hidup kami untuk semakin hari lagi semakin melakukan yang terbaik dalam kesempatan di hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kita akan melihat di dalam kitab 1 Tesalonika ayat yang ke-16, 17, dan 18, dan 19. Walaupun kita tidak selesai dalam satu bagian ini. Tapi secara khususnya di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mari kita akan baca dan dengarkan bersama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya akan bacakan sekali lagi. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia yang hidup di dalam dunia ini, yang hidup di dalam berbagai banyak keinginan, di dalam berbagai banyak harapan, akan sulit sekali untuk dapat bersyukur. Mengapa? Oleh karena pandangan kita, patokannya kita, atau standar hidupnya kita itu bukan berdasarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tetapi patokannya itu adalah apa yang dimiliki orang lain. Nah, kalau patokannya kita itu adalah apa yang dimiliki orang yang lain, nah sampai kapanpun kita nggak akan pernah bisa bersyukur, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita. Sebab kalau orang miskin mungkin memandang orang kaya, wah enak sekali hidupnya, oleh karena dia punya ini dan dia bisa beli itu. Nah, tapi kalau orang kaya juga mungkin akan memandang orang miskin, wah enak kali hidupnya ya. Loh, mengapa? Oleh karena dia nggak punya beban, harus ini yang dibayar, harus itu yang dibayar, harus ini ada orang yang manggil-manggil, enak sekali hidupnya, tinggal di tengah sawah, nyaman sekali mendengar burung pipit, melihat yang hijau-hijau. Sampai kapanpun saudara, kalau kita, standar hidupnya kita itu adalah memandang kepada apa yang dimiliki oleh orang lain, sampai kapanpun kita nggak akan pernah bisa berbahagia. Nah, di tengah-tengah situasi dunia yang sekarang ini, maka kita tidak bisa berbahagia dan sangat sulit. Karena patokan yang kita pakai itu bukanlah patokan firman Tuhan. Tapi patokan yang kita pakai itu adalah dari apa yang dimiliki oleh orang yang lain. Nah, ini akan sangat sulit sekali. Dan memang, di dalam dunia yang berdosa ini, itu akan selalu ditawari oleh iblis dalam kehidupan kita. Iblis akan selalu menawarkannya, iblis akan selalu membicarakannya, sehingga sampai pada akhirnya kita boleh terngiang-ngiang di dalam pikiran kita untuk berambisi, untuk memiliki itu, untuk berambisi, untuk meraih itu. Walaupun sebenarnya kita belum bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan senang kalau kita boleh punya itu atau tidak. Seandainya seseorang itu memiliki sebuah mobil, dan kemudian mobil itu dia pandang dari yang dimiliki oleh orang yang lain, wah akan sangat senang kali kalau punya mobil dengan merek ini yang lebih baik seperti itu. Tapi apakah itu dapat menjadikan daripada manusia itu berbahagia? Tidak. Karena dia hanya coba mau
mengisi, mau mencapai apa yang sebenarnya yang ada di dalam hatinya ini. Kecenderungan kita merasa bahwa kita akan memiliki sesuatu yang lebih paten. Oleh karena apa? Oleh karena kalau kita dapat memenuhi apa yang ada di dalam hati kita ini, maka itu akan dapat menjadikan kita berbahagia. Tetapi, lebih banyak ya, kalau kita buat survei juga di dalam kehidupan kita, apakah ketika kita sudah mendapatkan apa yang ada dalam hati kita itu, kebahagiaannya itu bisa dapat bertahan. Dan dengan demikian, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Hanya 30% saja. Jangan-jangan mungkin di bawah daripada 30% saja yang bisa bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan di dalam jangka waktu yang lama. Oleh sebab itu, pandangan kita ini harus diubahkan. Cara kita berpikir itu harus berubah. Kalau cara kita berpikir itu masih bersifat kepada apa yang ada di dalam dunia ini, nah sampai kapanpun kita nggak akan pernah selesai mengharapkan sesuatu. Ya, bukan artinya mengharapkan sesuatu itu salah, tetapi apa yang boleh kita harapkan itu, terkadang apakah itu terus membawa kita kepada bahagia dan bersyukur. Tetapi sulit. Akhirnya apa? Yang miskin tidak bersyukur, yang kaya juga tidak bersyukur. Akhirnya apa? Dua-duanya nggak bersyukur. Yang manapun nggak bersyukur. Oleh sebab itu firman Tuhan pada hari ini, kita akan boleh melihat dan juga merasakan sebuah perubahan daripada kehidupan kita kalau kita mau melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sebab apa yang boleh kita mau perbuat adalah agar dalam kehidupan kita ini ada perubahan. Ya, bukan hanya sebatas perubahan, ya dulu kurus sekarang gemuk. Yang dulu mungkin nggak punya apa-apa, sekarang punya apa-apa. Bukan hanya sebatas itu. Tapi cara berpikir terhadap sesuatu hal itu harus berubah. Cara kita berpikir. Nah, dibarengi ketika kita mau memikirkan sesuatu hal, maka harus ada yang boleh kita pikirkan, itu adalah ucapan syukur. Ayat yang ke-18, firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Ini berarti ada catatannya ya, tidak hanya satu hal. Mengucap syukurlah di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Nah, kalau kita nanti mau buka lagi kalimatnya, ataupun katanya dengan lebih lagi lebar dan lebih dalam lagi, itu artinya bahwa di dalam keberadaan kita yang belum mencapai apa yang boleh kita harapkan pun, kita harus dapat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini, apakah kita sudah bersyukur kepada Tuhan? Hari ini, mungkin dengan apa yang boleh kita dapat, ataupun ini sudah sore, menjelang daripada malam, mungkin pendapatan kita tidak seperti apa yang bisa kita harapkan. Seperti apa yang boleh kita impikan. Kalau mungkin orang dalam harapannya, yang mungkin saya akan berdoa dan bersyukur kepada Tuhan, kalau hari ini Tuhan berikan kepada saya pendapatan saya bersih 200.000, tapi Tuhan kasih 100.000. Apakah kita masih bisa bersyukur? Apakah kita masih mengatakan, terima kasih Tuhan, hari ini apa yang boleh saya harapkan belum tercapai. Maka saya akan mau berdoa supaya bahwa dengan yang 100.000 ini yang saya dapat hari ini dapat menjadikan damai sejahtera di dalam kehidupan saya sekarang dan yang akan datang. Nah, kalau kita sudah dapat berkata-kata seperti ini, nah ini sudah ada ucapan syukur. Tapi kalau yang muncul yang seharusnya kita harapkan 200.000 bersih dalam satu hari, kemudian yang dapat hanya setengahnya, 100.000, kita mulai mengeluh di hadapan Tuhan, kita mulai ngomel-ngomel, kita mulai katakan Tuhan gak mengasihi, Tuhan gak memberikan, Tuhan gak adil, dan semuanya. Padahal kita bisa mengerti ada maksud rencana Tuhan,
sehingga pada akhirnya Tuhan memberikan itu di dalam keberadaan kita. Sehingga pada akhirnya kita bisa melihat ketika kita mendapatkan 100.000 itu yang tidak seperti apa yang kita boleh harapkan, di dalam itu pun sebenarnya harus ada ucapan syukur kita. Maka kita bisa melihat orang yang hidupnya di dalam keberadaan kegelisahan, orang yang hidupnya di dalam tekanan, orang yang hidupnya di dalam jauh daripada perasaan pemeliharaan Tuhan, hidupnya akan lebih susah lagi. Dengan kita bersyukur sebenarnya, dengan kita mengatakan, terima kasih Tuhan, dengan mengatakan, aku bersyukur kepada Tuhan, itu artinya kita membiarkan Allah itu bekerja seluas-luasnya di dalam hati kita dan di dalam pikiran kita untuk melakukan yang lebih besar lagi dari apa yang sebatas kita harapkan. Loh, caranya seperti apa? Itulah caranya Tuhan. Maka orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, orang yang bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, kita nggak ngerti bagaimana cara Tuhan bisa bekerja secara luar biasa. Melebihi daripada apa yang boleh kita pikirkan. Maka Yusuf, orang tidak akan pernah menyangka bahwa dia akan menjadi orang nomor 2 yang paling tinggi di Mesir, selain daripada Firaun. Caranya seperti apa? Caranya bukanlah cara yang normal. Kuliah, ambil S1, ambil S2, ambil S3, jadi profesor. Caranya enggak seperti itu. Lah caranya apa? Caranya belajar di penjara. Caranya apa? Ada tantangan. Caranya apa? Ada pergumulannya yang dihadapi. Itu caranya Tuhan. Walaupun benar caranya itu tidak pernah selalu sama satu dengan yang lainnya. Tapi caranya Tuhan, cara Allah bekerja, itu harus boleh kita ketahui. Supaya apa? Supaya kita ini semakin bisa hidup di dalam damai sejahteranya Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, untuk itulah dengan kita bersyukur, dengan kita berterima kasih kepada Tuhan, kita membiarkan Allah bekerja di dalam hidup kita dengan uang 100.000 tadi. Dan bukan hanya dengan uang, kalau dalam pikiran kita tadi, kenapa kita minta 200.000? Karena dalam pikiran kita, dengan uang 200.000 baru pasti akan cukup. Tapi Tuhan belum izinkan kita mendapatkan uang 200.000, tapi yang kita dapatkan adalah 100.000. Tapi di penghujung hari, waktu kita boleh beristirahat, kita boleh katakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih karena Tuhan sudah boleh memberikan berkat kepada saya, yaitu adalah uang daripada 100.000 ini. Jadi dengan uang yang 100.000 ini, kita bisa membiarkan Allah bekerja dengan leluasa, mempergunakan apa yang ada, mempergunakan jumlah yang sedikit ini untuk dapat bekerja di dalam kehidupan kita sekarang ini dan yang akan datang. Dan yang akan datang. Untuk itulah kita bisa melihat kenapa rasa ucapan syukur itu besar kuasanya. Orang yang bisa bersyukur pasti mereka adalah orang-orang yang mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Belajar firman Tuhan, mengimani apa yang dikatakan oleh Tuhan, melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan, mempraktekkan apa yang dikatakan oleh Tuhan, dan pada akhirnya dia pasti akan mampu bersyukur. Hidup bersyukur bukan hanya terjadi dengan seperti itu saja. Oleh karena kita belajar firman Tuhan, oleh karena kita tahu apa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kasih-Nya yang besar, maka kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Setelah kita belajar, kita bersyukur. Setelah kita bersyukur, maka kita dapat menikmati hidup ini, hidup yang di dalam dunia ini. Untuk itulah kita memiliki kekuatan yang teguh dengan bersyukur. Alkitab katakan, Rasul Paulus katakan di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bersyukurlah dalam segala hal. Itu artinya apa? Dalam kekurangan pun,
di dalam rasa sakit pun, di dalam hal yang tidak sesuai dengan harapan kita pun, kita harus dapat bersyukur kepada Tuhan. Kita harus dapat berterima kasih kepada Tuhan. Inilah yang tidak bisa dipikirkan oleh orang yang lain. Bagaimana bisa bersyukur dengan ada rasa sakit? Bagaimana bisa bersyukur dengan mungkin uang yang sangat terbatas? Bagaimana bisa bersyukur? Dengan kita bersyukur, hal yang kedua adalah, yang pertama tadi, kita membiarkan Allah bekerja dengan leluasa di dalam hati kita. Dan dengan bersyukur, itu artinya membawa kita kepada apa yang Tuhan mau katakan di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Hanya Tuhanlah satu-satunya sumber pegangan kita selama berada di dalam dunia ini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, gampangkah bersyukur? Tidak. Apakah mungkin semudah seperti apa yang dikhotbahkan? Tidak. Tapi hari ini kita mau belajar bersyukur. Hari ini kita mau belajar berterima kasih. Walaupun mungkin seperti yang boleh kita katakan tadi, yang boleh kita miliki tidak seperti apa yang orang lain miliki. Tapi ingat, bahwa patokannya kita atau standarnya kita itu bukan apa yang dimiliki oleh orang lain. Itu harus benar-benar kita pegang dalam kehidupan kita. Bukan apa yang dimiliki oleh orang yang lain, tapi apa yang dikatakan oleh Yesus. Apa yang dikatakan oleh Allah kita, itulah yang seharusnya menjadi pegangannya. Sehingga apapun yang dimiliki oleh orang yang lain, yang mungkin harta yang berlebih, kita harus mengatakan, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, itulah yang sungguh-sungguh aku mau pegang. Oleh sebab itu dikatakan di dalam ayat awal tadi bahwa kita harus bisa mengucap syukur di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan untuk kekurangan hari ini. Kita mulai belajar bisa berkata seperti itu kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk bahan makanan yang tinggal sedikit. Ya, kita harus bisa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk situasi yang terjadi ini. Kita harus bisa bersyukur juga kepada Tuhan. Bahkan di dalam situasi yang terkadang kita tidak mengerti, dalam situasi pandemi seperti ini pun kita harus bersyukur. Walaupun kita belum ngerti, kita kenapa bersyukur? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa tidak ada yang terjadi di dalam dunia ini dengan kebetulan. Artinya, tidak ada yang terjadi di dalam dunia ini tanpa sepengetahuan Allah. Semuanya terjadi atas sepengetahuan Allah. Itu artinya bahwa segala sesuatu masih terkontrol oleh karena Allah itu sendiri. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hidup kita akan berubah. Firman Tuhan itu akan mengubahkan kita secara khususnya kalau kita mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berterima kasih. Walaupun di hadapan kita itu ada lembah kekelaman, tapi kita mengingat Tuhan Yesus itu bersama dengan aku. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Karena kami mau belajar berterima kasih. Karena kami mau belajar bersyukur. Sebab untuk mengatakan terima kasih pun kami tahu itu merupakan sebuah pergumulan dalam kehidupan kami. Untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan pun itu merupakan ada sesuatu perjuangan dalam hidup kami. Tapi kami mau belajar bersyukur. Sebab dengan bersyukur membiarkan Allah bekerja dalam kehidupan kami. Sebab dengan bersyukur kami percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati semua jemaat, rekan-rekan, saudara-saudara terkasih yang membutuhkan pengharapan daripada Tuhan hari ini. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.